Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kusmono selaku Kepala SMA N1 Sragi, yang kami hormati Ibu Nur Kusmawati selaku Pembina OSIS, yang kami hormati juga Ibu Istifadah selaku Pembina CP5, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Juri Debat, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Kami mengucapkan selamat datang dalam acara debat kandidat calon ketua OSIS SMA N1 Sragi periode 2020-2021 yang akan segera dimulai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haridian Pramana dan teman saya Tahta Nurjana Hasan. Di sini kami sebagai moderator dalam acara debat kandidat calon ketua OSIS SMA N1 Sragi periode 2020-2021. Selamat siang teman-teman. Sebagai wujud komitmen SMA Negeri 1 Sragi mendukung siswa-siswinya, maka siang ini SMA Negeri 1 Sragi menyelenggarakan satu kegiatan besar dengan mengadakan debat kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Sragi periode 2020-2021. Kami selaku moderator akan membacakan susunan acara debat kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Sragi periode 2020-2021. 1. Pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan yang akan diisi oleh kepala sekolah dan kesiswaan. Keempat, pembacaan tata tertib debat. Kelima, acara inti. Untuk sesi pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri jadi bangku ibuku, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh kepala sekolah kepada Bapak Dr. Andes Kusmono, kami persilakan. Sekaligus untuk membuka acara kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina OSIS, anakku pengurus OSIS lama, dan yang sangat saya banggakan calon-calon ketua OSIS yang hari ini akan berdebat menyampaikan ide-ide gagasan-gagasan untuk kemajuan OSIS SMA dan Seragi. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama lupa menyampaikan puji syukur alhamdulillah ta'ala karena sampai hari ini 6 bulan lebih ya kita dirundung zaman COVID-19 ya. Namun alhamdulillah sampai hari ini kita masih sehat walafiat. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita dapat melaksanakan kegiatan normal seperti biasa lagi. Selawat serta salam kita aturkan kita bersama Muhammad SAW yang insyaallah kita bersama Nabi yang Bapak Ibu Pembina OSIS dan anak-anak sekalian dan pengurus OSIS maupun calon OSIS yang baru, kegiatan debat calon kandidat atau kandidat ini sangat baik dikembangkan. Nah, bagaimanapun kalian semua sebagai calon pemimpin harus mampu untuk mengkomunikasikan, mampu menyampaikan secara gamblang visi dan misinya, ide-idenya, perubahan-perubahan, karena kalian sebagai agen of change ya, agen perubahan, sampaikan perubahannya apa, mengapa perlu diperdebatkan, supaya nanti ketika kamu memberikan suatu keputusan, kebijakan dalam keputusan OSIS dan kepemimpinannya itu juga berdasarkan pada pemikiran ilmiah, tidak semata-mata hanya menang ngomongnya saja, atau besar ngomongnya, atau debat kusir gitu. Saya penting menang ya. Tapi ini tidak mencari kemenangan ya. Tidak mencari siapa yang menang siapa tidak, tapi adalah cari pemimpin yang betul-betul berpikir rasional ya. Sehingga nanti kebijakan pemilihan itu dapat dipertahankan secara rasional, secara ilmiah, untuk bisa dipertanggungjawabkan ke atas ya. Gitu ya. Tapi jelas hari ini kita akan berpikir rasional, sehingga nanti yang pikirannya tidak rasional akan mendapatkan jawaban dari teman-teman yang punya pikiran rasional. Nah, bukan berarti kalah, tapi itulah yang benar adalah kita harus melaksanakan pemimpin itu memikirnya secara rasional, ya. Secara akademis, ya. Bukan karena autokrasi, ya, kekerasan. Pokoknya tidak boleh. Ya. Sekarang sejak zaman Nabi pembinaan autokrasi, kekerasan. Kenapa? Belum tentu apa yang dilakukan itu mendapat kebenaran secara ilmiah. Itu ya, sehingga baiklah kita mulai kepemimpinan yang paling rendah dari mulai OSIS, kita mulai dengan debat, bisa ke atas sampai presiden gitu ya. Walaupun untuk debat-debat yang tinggi itu kadang-kadang kita masih kecewa dengan mutu debatnya ya, yang masih kadang-kadang masih yang diperdebatkan adalah kepentingan individual, bukan kepentingan umum yang dapat secara rasional. Misalnya pribadi nggak boleh itu ya, lawannya yang berserang adalah pribadinya ya. Kurang pribadi ya. Misalnya ya tadi yang berkaitan dengan kurang pribadinya, jelek, hitam ya. Atau rambutnya keriting, serang itu nggak boleh menyampaikannya. Nah itu ya. Tapi nanti adalah menjawab secara rasional sehingga perusahaan kami itu tujuan kita ya, bukan siapa yang menang siapa yang kalah, bukan,
rasional sehingga dapat bergerak secara ilmiah. Kemudian sekalian, tentunya kegiatan debat ini ya coba pikiran-pikiran kamu yang bagus-bagus itu dikeluarkan ya. Jangan terpancang pada pikiran-pikiran yang lama ya. Istilahnya copy paste ya. Copy paste ya. Kamu sebagai agen of change, agen perubahan boleh berbeda dari sebelumnya asalkan dengan lebih bagus ya, itu kreativitas. Saya sampaikan beberapa kali memang untuk karya asli dari kreativitas itu sangat sulit, maka saya perbolehkan Anda itu menjadi ATM ya. Boleh Anda mengamati proses lain, sekolah lain dan sebagainya, dan boleh Anda niru, tapi harus dimodifikasi karena bukan copy paste ya, harus modifikasi, ada modifikasinya beda, jangan sama persis ya, boleh dimodifikasi. Nah tentunya karena kalau yang baru-baru sama sekali itu kadang kan ya kita belum tentu semua orang punya pemikiran yang kreativitas, ide-ide yang baru, nah sulit itu. Kalau yang pernah listrik itu kan pertama kali ya sulit ya, tapi kalau sudah ada yang pernahnya dan kita niru-niru saja ya, itu gampang. Cina itu di negara maju juga kebanyakan yang niru ya. Apa ada mobil Jepang apa langsung ada di Cina siapa? Gitu, ada mobil baru di Jepang, Cina bisa buat. Gitu, ada sepeda motor baru di Jepang, Cina bisa buat. Nah, itu ya. Karena apa? Nah tadi kalau menunggu kreativitas asli itu memang lama sudah. Nah kita hanya adalah ATM, bisa kamu mengamati, meniru, tapi dimodifikasi sehingga bisa berusaha. Itu yang saya sampaikan. Semoga kegiatan ini berjalan baik dan kita batasi pesertanya memang karena zaman seperti ini ya, tidak usah untuk penonton dan sebagainya. Bahkan kabar lagi kemarin katanya Pekalongan mau luring saja hari Senin ya, sekarang sudah dibatalkan ya, dibatalkan lagi, nggak boleh lagi ya. Padahal belum jalan, kalau batal sudah jalan seminggu batalkan. Kita berdua surat edaran sudah dibatalkan, belum masuk namanya pengenalan lingkungan baru sehari batalkan ya kan. Yang namanya konsultasinya seperti ini, apapun ya untuk demi kesehatan kita bersama, kita adalah ya kita ikuti protokol kesehatan. Kalau memang dari Satgas Covid yang mengatakan batalkan ya, walaupun kita juga agak heran ya, kadang lebih dari kita laksanakan itu boleh saksinya itu ya, saksinya kita kan lebih dari ratusan orang, bahkan sampai ada ribuan orang. Kalau sekolah itu paling hanya 800 berapa itu, misalnya kalau masuk pun paling maksimal separuh, itu nggak boleh. Sementara saksi itu ribuan orang kumpul makan bareng itu boleh. Pasar-pasar tidak sudah boleh ya. Mau lagi ya biasa. Jika kita juga datang ya sementara ini ikut aja lah, karena COVID ini memang sangat nggak kelihatan, jadi kita juga nggak bisa macam-macam ya kan. Mungkin di antara kita ada yang sudah kena, itu bisa terjadi, nggak kelihatan. Apakah Pak sudah kena? Mungkin bisa terjadi. Atau kamu di antara kamu juga ada yang sudah kena, nggak terjadi. Mbak, kalau kena sakit enggak? Belum tentu. Kalau orang sehat, seperti kamu anak dan muda itu kadang sudah kena COVID tapi nggak apa-apa. Dan virus ini kan bertahan di dalam tubuh selama 14 hari. Kalau 14 hari itu tidak keluarkan pada orang lain, tidak apa-apa. Berarti kita sudah pernah kena COVID 14 hari, kemudian selesai. Nah, inkubasinya sudah selesai, tidak menularkan pada orang lain. Tapi celakanya hari yang ke-13 keluar pada orang lain. Ya. Hari yang ke-14 keluar pada orang lain. Ini 14 hari lagi terus ya. Sehingga nggak aman COVID-nya itu. Bisa kalau begitu, kita sudah 10 hari. Nah, hari yang ke-11 mulai pada orang lain. Yang di orang baru itu kan 14 hari lagi.
Guru 14 hari keluar pada orang lain lagi. Nah, ini terus saja sampai sekarang nggak pernah rambu-rambunya karena tadi yang disampaikan patuhi protokol, pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, ya, jaga jarak, itu nggak dipatuhi. Apalagi dalam bulan ya. Saya bulan puasa itu di Comang di kebun bambu itu orang udah nggak ada sama sekali bawa masker. Apa namanya, foto-fotoan saya sendiri ya, kan bulan sekarang tidak ada sekarang COVID ya, karena masa bagian tidak apa-apa, nggak sakit. Padahal mungkin di antara teman itu ada yang kena corona, hanya dia yang sakit, nular pada kita juga nggak sakit. Nah celakanya kita keluarkan pada simbah kita yang sudah sakit, mati. Itu ya, simbah kita yang sudah kena diabetes, sudah penyakit lain-lainnya itu ya, begitu kita tulari, kita sungkem gitu ya, menulari, langsung bereaksi, nggak mati. Yang mati bukan kita, orang-orang keluarga kita yang sakit, kemudian keluarga kita. Ya, nah, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan sekaligus dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan debat kandidat ketua OSIS SMA Negeri Seragi periode 2020-2021 yang akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu pembacaan tata tertib debat yang akan dibacakan oleh moderator. Tata tertib debat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Bagi peserta, 1. Peserta debat menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan santun. 2. Peserta debat bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lainnya. 3. Peserta debat mengacungkan tangan dan meminta izin kepada moderator jika ingin berbicara. 4. Peserta debat hanya dapat berbicara dengan waktu yang tersedia dan sudah diberikan izin oleh moderator. 5. Peserta debat harus mengikuti debat dari awal hingga selesai. Bagi penonton, 1. Pendukung calon ketua OSIS diharapkan duduk dengan tenang selama debat berlangsung. 2. Pendukung calon ketua OSIS dilarang mengeluarkan suara berupa hinaan atau sindiran calon ketua OSIS yang bukan pilihannya. 3. Pendukung calon ketua OSIS hanya memberikan tepuk tangan jika moderator memberi izin selama proses debat. Pertama, setelah calon ketua OSIS mengenakan diri, dan kedua, ketika debat selesai. Acara yang kelima yang akan diisi dengan sesi pertama yaitu perkenalan. Untuk masing-masing calon diberikan waktu 5 menit untuk memperkenalkan diri dan membacakan visi misi. Dimulai dari Indra, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan. Saya dari kelas 11 IPA 2. Kebetulan saya di sektor 1. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya untuk maju sebagai kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Yang pertama, visi terwujudnya siswa yang mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin, dan berakhlakul karimah. Yang kedua, misi yang pertama mewujudkan siswa yang peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, mewujudkan siswa SMA 1 Seragi mempunyai etika yang tinggi. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran dengan disiplin. Yang keempat, mengembangkan bakat dan prestasi siswa-siswi SMA 1 Seragi melalui ekstrakurikuler. Itu saja perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya.
Untuk selanjutnya yaitu puji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Norayati dari kelas 11 MIPA 2. Saya sebagai calon ketua OSIS akan menyampaikan visi misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung inspirasi, aspirasi, dan kreativitas serta membentuk kepribadian yang sopan santun dan berkarakter. Misi saya adalah: 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menciptakan kerukunan dan saling tolong-menolong antar warga sekolah. 3. Mengaktifkan dan memajukan organisasi-organisasi serta ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 4. Menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sragi yang bertanggung jawab dan disiplin tinggi. 5. Memberikan contoh kepada sekolah lain terhadap prestasi SMA Negeri 1 Sragi sebagai sekolah adiwiyata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Sarah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Uya, saya bisa dipanggil Sarah. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Untuk visi saya, mewujudkan karakter responsif yang kuat dalam organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri 1 Sragi. Misi saya yaitu: yang pertama, mempererat rasa kekeluargaan antar semua warga SMA Negeri 1 Sragi. 2. Mengoptimalkan seluruh kegiatan di SMA Negeri 1 Sragi. 3. Memberikan keterbukaan bagi semua siswa untuk mengembangkan aspirasinya. 4. Membiasakan sikap kepekaan antara anggota dan tanggung jawab organisasi. Dan yang kelima, menjalin kerjasama yang baik dengan tim-tim ekstrakurikuler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita beri tepuk tangan untuk Sarah. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Dewi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilinda Arisawati dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya. Yang pertama, visi saya yaitu menjadikan SMA Negeri 1 Sragi menjadi lingkungan yang peduli, berprestasi, aktif dan kreatif, serta membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian misi yang pertama, menanamkan sikap kesadaran, disiplin, tanggung jawab, serta saling menghargai dan mengerti antar teman. Yang kedua, mengembangkan kegiatan yang mendorong kreativitas, produktivitas, dan menambah wawasan setiap siswa. Yang ketiga, menjadikan wadah bagi setiap siswa dalam menyampaikan ide dan aspirasi yang dapat memberikan inovasi baru. Yang keempat, meningkatkan bakat dan minat siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, memajukan prestasi sekolah dalam semua bidang, terutama sebagai sekolah adiwiyata yang patut menjadi percontohan sekolah lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2 yaitu debat antar calon. Untuk masing-masing tim diberikan waktu 2 menit untuk menanggapi atau menjawab. Untuk perwakilan calon bisa maju ke moderator untuk mengambil mosi satu persatu.
Mosi yang pertama adalah menurut kualitas pendidikan anak bergantung pada kualitas mengajar. Untuk tim Sarah dan Indra, tim afirmasi, tim pro, kelompok yang mendukung mosi tersebut, dan tim Puji dan Dewi, tim oposisi kontra, kelompok yang menentang mosi tersebut. Kami akan memberikan waktu 3 menit untuk 2 menit untuk memikirkan jawaban. 2 menit dimulai dari sekarang. Ya. Mosinya adalah menurut kualitas pendidikan anak bergantung pada kualitas pengajar. Dimulai dari tim Sarah dan tim Indra. Diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Dimulai dari Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim afirmasi akan menyampaikan pendapat yang pertama. Menurut kualitas pendidikan anak tergantung pada kualitas pengajarnya. Kami tim afirmasi setuju karena siswa sangat tergantung dengan kualitas pengajar. Jika kualitas pengajar kurang, siswa akan sulit memahami apa yang disampaikan pengajar tersebut. Oleh karena itu, anak sangat bergantung dengan kualitas pengajarnya. Itu saja pendapat dari saya, dan saya tegaskan lagi bahwa anak tergantung dengan pengajarnya memanglah benar. Terima kasih. Waktunya masih dari 1 menit. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Oke, menurut kami dari tim pro, peran dan rasa yang diberikan oleh pengajar sangat dirasakan oleh siswa. Untuk para anak-anak homeschooling, orang tua memilih pengajar yang baik untuk anaknya karena mereka tahu bahwa kualitas pendidikan anak itu sangat bergantung pada kualitas pengajarnya. Kemudian, sikap guru bisa mempengaruhi semangat anak dalam sebuah pelajaran atau pembelajaran. Karena guru atau pengajar yang baik akan memberikan motivasi kepada anaknya, maksud saya siswanya, untuk melakukan pembelajaran dengan aktif, dengan baik, semangat belajar, dan juga tidak menyerah. Karena tidak hanya materi yang diterima oleh anak, tapi juga nasihat, kasih sayang, rasa yang tulus dari seorang pengajar yang baik. Jadi saya tekankan lagi, kami dari tim pro sangat setuju jika menurut kualitas pendidikan anak tergantung pada kualitas pengajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima tepuk tangan kepada Sarah dan Indra. Selanjutnya tim oposisi untuk menjawab diberikan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Kami dari tim kontra bahwa kualitas pendidikan anak tergantung pada kualitas mengajar itu tidaklah benar. Karena kualitas pendidikan anak tergantung dari anaknya sendiri. Jikalau anak tersebut mau belajar dan berusaha untuk menambah wawasannya, maka kualitas pendidikan akan tinggi. Dan kualitas pendidikan anak dinilai juga dari keluarga yang mendukung dan mendorong anak-anak untuk semangat belajar. Walaupun kualitas mengajar sudah sebagus dan sebaik mungkin, tetapi dari anaknya sendiri tidak ada niat dan ada kemauan untuk belajar, maka kualitas pendidikan tetaplah rendah. Masih ada waktu 1 menit. Menurut saya tidak setuju karena kualitas pendidikan anak tidak tergantung dari mengajar. Jika kita tidak didukung dari orang tua dan pergaulan yang bebas menjadi diri kita yang Ya, berikan tepuk tangan kepada tim oposisi. Untuk selanjutnya tim
Untuk selanjutnya, tim afirmasi bisa menanggapi jawaban yang oposisi. Waktunya diberikan 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh tim oposisi bahwa peran keluarga itu juga penting. Kualitas pendidikan anak itu dipengaruhi oleh anak itu sendiri. Jadi seperti ini. Jika peran pengajar kurang dalam memberikan materi, apakah anak itu untuk setiap anak itu tidak mempunyai pribadinya itu berbeda-beda. Jadi tidak semua anak itu giat jika tidak disemangati oleh pengajarnya. Karena menurut tim kami untuk keluarga sendiri itu memang memberikan pendidikan di dalam keluarga, tapi tidak untuk jenjang selanjutnya seperti SMP, SMA. Tidak semua orang tua ataupun keluarga itu mengetahui apa saja sih yang sebenarnya harus anak itu pahami dalam usianya yang sudah menginjak dewasa. Dan peran pengajar dalam pendidikan anak itu sangat dibutuhkan oleh seorang anak, tidak hanya di lingkungan keluarga saja, karena dia perlu pemikiran ataupun perlu pengajaran yang luas mengenai dunia yang semakin tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Harusnya dia mempunyai pedoman yang kuat dari mulai dia kecil melalui pendidikan yang dia peroleh. Terima kasih, itu saja yang harus saya sampaikan. Masih ada waktu sisa 1 menit. Ada yang tidak mau menambahkan? Oke, saya akan menanggapi pendapat dari tim oposisi. Tadi kan menyangkut pergaulan bebas, yaitu setidaknya kan pengajar juga mempengaruhi pergaulan bebas tersebut. Jika pengajarnya menasihati, mendidik dengan benar, dan mempunyai kualitas yang tinggi, maka anak tidak akan melakukan hal tersebut. Itu saja. Terima kasih. Terakhir, tim oposisi untuk menanggapi jawaban di fraksi 3 menit dimulai dari sekarang. Kami di sini tidak setuju karena orang tua penting untuk kita. Dari kecil kita diajarkan sopan santun tentang pendidikan. Seharusnya orang tua selalu aktif dan memberi perhatian atas setiap pulang sekolah. Contohnya sepulang sekolah dia meneliti tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Silakan, masih ada waktu 2 menit. Di sini saya tetap tidak setuju karena walaupun peran pengajar memanglah penting, tetapi itu dikembalikan dari diri kita sendiri lagi, dimana kita itu di dalam niatnya kita udah semangat belajar, nanti akan tumbuh rasa kesadaran sendiri untuk bisa belajar lebih baik ke depannya dan bisa memberikan pendidikan yang kualitasnya lebih baik ke depannya. Dan juga tetap didorong dari orang tuanya juga, kan kita sejak kecil hidup dengan keluarga, nah maka keluarga tersebut pasti mendukung untuk kita untuk tetap belajar. Terima kasih. Tim afirmasi, silakan dibaca kesimpulannya. 3 menit dimulai dari sekarang. Kami dari tim afirmasi tetap tidak setuju
Dengan mosi menurut kualitas pendidikan anak tergantung pada kualitas pengajar. Maaf saya ulangi, kami dari tim afirmasi sangat setuju jika menurut kualitas pendidikan anak tergantung pada kualitas pengajar. Karena rasa yang diberikan oleh seorang pengajar yaitu guru itu sangat-sangat dibutuhkan untuk seorang anak yang sedang tahap pertumbuhan menjadi dewasa. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk tim oposisi dibacakan hasil kesimpulannya. 3 menit dimulai dari sekarang. Saya dari tim oposisi tetap tidak setuju dengan pendidikan anak tergantung dari mengajar, karena orang tua menurut saya pribadi penting, karena doa orang tua dan semangat orang tua penting bagi kita. Waktunya masih sisa 2 menit lebih, mungkin tidak boleh menambahkan. Di sini kami tetap tidak setuju karena kualitas pendidikan anak itu bergantung pada kualitas mengajarnya. Itu kuranglah mendukung, karena kembali lagi kepada diri kita sendiri. Walaupun pengajar itu memberikan semangat, motivasi untuk belajar lebih giat lagi, tetapi kalau diri kita tetap tidak ada niatan dan diri kita itu bergaul dengan teman yang kurang baik, maka diri kita itu akan terpengaruh juga di lingkungannya. Terima kasih seperti itu. Ya, untuk mosi yang pertama sudah selesai. Berikan tepuk tangan untuk ketua tim. Kita masuk ke mosi yang kedua. Mosi yang kedua adalah perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi saat ini membuat anak-anak Indonesia malas membaca buku. Untuk tim Sangat dan Indra menjadi tim oposisi tim kontra, dan untuk tim Puji dan Dewi menjadi tim afirmasi menjadi tim pro. Kami akan memberikan waktu 3 menit untuk memikirkan jawabannya. 3 menit dimulai dari sekarang.
Waktunya detik 1 menit. Sepuluh detik. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan untuk tim afirmasi untuk menjawab 3 menit dimulai dari sana. Menurut saya setuju karena adanya teknologi saat ini, anak-anak menjadi menyepelekan dalam membaca buku. Seperti kita bisa ketahui saat ini, karena adanya pandemi, anak-anak lebih suka menjawab pertanyaan dari guru dengan mengandalkan Google atau media teknologi lainnya. Silakan namanya dari lagi masih ada yang tambahan. Kebanyakan siswa-siswi lebih memilih instan dibanding kita membaca terlebih dahulu materinya. Karena ada yang teknologi yang lebih canggih. Dalam perkembangan teknologi saat ini membuat anak-anak Indonesia malas membaca buku. Itu setuju, karena saat ini dunia sudah dijelajahi dengan namanya teknologi. Sebagian besar tempat maupun organisasi memanfaatkan teknologi sebagai acuan dan sarana yang efektif. Hal itu membuat anak-anak yang tadinya semangat membaca buku dan akhirnya lingkungan di sekitarnya menggunakan teknologi yang serba canggih, maka buku semakin lama semakin tergeser dan membuat anak-anak mulai mengenal gadget. Bahkan saat ini sebagian anak-anak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget daripada membaca buku. Silakan untuk tim kontak untuk menjawab pertanyaan yang dari sana. Saya dari tim oposisi akan menyampaikan pendapatnya. Perkembangan teknologi saat ini membuat anak-anak Indonesia malas membaca buku. Saya tidak setuju, karena justru perkembangan teknologi mendukung anak-anak menjadi semangat belajar dan membaca. Apalagi di usia pertumbuhan saat ini, banyak anak membaca seperti Wattpad dan akhirnya berminat untuk membeli novel dan meningkatkan minat baca buku. Terima kasih. Saya dari tim oposisi, saya akan menyampaikan argumen. Kami tidak setuju jika perkembangan teknologi saat ini membuat anak Indonesia malas membaca buku, karena buktinya untuk novel-novel yang masih tebal-tebal itu pun masih sangat laku dalam produksinya, karena anak-anak masih sangat suka untuk membaca seperti itu. Contohnya novel-novel Mariposa, walaupun itu genrenya mungkin genre dewasa dan tidak cocok untuk anak usia tersebut, tapi bukunya mereka tetap membeli karena rasa ingin tahu mereka dan rasa yang diberikan oleh novel tersebut itu tidak bisa ia dapatkan lewat teknologi gadget. Terkadang novel-novel seperti itu yang mereka temukan di dalam gadget, mereka perlu membayar ataupun rasanya itu tidak sama seperti
mereka membaca buku. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk tim afirmasi bisa menanggapi jawaban linguistik. 3 menit dimulai dari sekarang. Saya tetap setuju dengan perkembangan teknologi saat ini membuat anak Indonesia malas membaca. Karena perkembangan teknologi banyak teknologi yang tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin. Seperti adanya teknologi, kita malas-malasan baca dengan aktif karena biasanya lebih meluangkan waktunya buat lihat video yang tidak jelas. Silakan ada waktu ini. Di sini saya tetap setuju bahwa perkembangan teknologi saat ini membuat anak-anak Indonesia malas membaca buku. Karena saat ini memanglah banyak anak yang lebih menggunakan Wattpad, karena daripada menggunakan novel, Wattpad itu lebih efektif. Dan terkadang anak itu ada yang malas membuka buku. Nah, untuk bisa menambah wawasan, maka mereka bisa menggunakan Wattpad untuk menambah wawasannya. Jadi, teknologi saat ini memanglah membuat anak malas membaca buku, terutama bagi mereka yang minat membacanya itu kurang. Sekian. Terakhir, untuk tim oposisi untuk menanggapi jawaban tim afirmasi. Waktunya dimulai dari sekarang. Kami tekankan kembali bahwa kami tidak setuju bahwa perkembangan teknologi saat ini membuat anak malas membaca buku. Dari segi pendidikan, tidak semua anak itu serba instan ataupun langsung percaya jika jawaban mereka itu benar adanya jika diambil dari Google. Karena kadang seperti Brand ini, terkadang juga itu salah dan banyak anak-anak yang kembali mengecek ke bukunya, ke buku pelajarannya, dan akhirnya kembali dengan jawaban yang benar. Saya juga tidak setuju karena banyak anak yang hobi membaca, itu terbukti, dan banyak anak juga yang suka membeli novel walaupun mungkin ceritanya panjang, anak tetap membacanya. Terima kasih. Ya, tim afirmasi silakan dibacakan kesimpulannya. 3 menit dimulai dari sekarang. Saya tetap setuju karena tidak semua anak akan mengecek kebenaran tentang jawaban dari aplikasi tersebut. Waktunya masih 2 menit lebih, ada yang tambah lagi. Saya tetap setuju karena itu kembali lagi kepada anaknya. Setiap anak kan berbeda-beda, ada yang rajin atau suka membaca, ada juga yang tidak membaca. Nah, bagi anak-anak yang kurang minat dalam membaca, pasti akan lebih memilih teknologi sebagai acuan untuk bisa memberikan informasi terkait dengan pendidikan. Untuk terakhir, tim oposisi silakan dibacakan hasil kesimpulannya. Dimulai dari sekarang. Kembali kami tekankan lagi bahwa kami tidak setuju jika perkembangan teknologi saat ini membuat anak Indonesia malas membaca. Karena masih banyak sekali anak-anak Indonesia yang gemar membaca, entah itu dari mulai pembelajaran
ataupun buku-buku majalah ataupun buku-buku yang mengandung unsur-unsur hiburan untuk mereka sendiri. Seperti pada yang tadi saya sebutkan, novel-novel menjadi salah satu contoh yang paling menarik karena banyak sekali anak-anak remaja yang mempunyai minat besar di dalam buku-buku seperti ini. Mereka biasanya menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk membaca atau menyelesaikan sebuah cerita yang ada di dalam novel. Jadi saya tekankan kembali bahwa perkembangan teknologi saat ini membuat anak Indonesia malas membaca buku. Kami sangat tidak setuju. Terima kasih. Masih ada waktu 2 menit. Mohon dijelaskan penambahan mungkin. Ya, kami tetap tidak setuju karena buktinya teknologi belum tentu benar. Kalau teknologi benar, maka buku-buku tentang pendidikan maupun hiburan akan tidak laku di pasaran manapun. Itu. Terima kasih. Ya, untuk sesi 2 selesai. Akhirnya kita masuk ke sesi 3, yaitu tanya jawab sulit dan perwakilan kelas. Untuk masing-masing calon diberikan waktu 3 menit untuk menjawab dan 2 menit untuk memikirkan jawabannya. Yang pertama kepada Ibu Nur Kusumawati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senyum dulu dengan anakku, ya Allah. Jangan tegang. Oh, tapi nggak kelihatan ya. Suara saya yang dibuka yang kelihatan senyumnya. Sehat itu kan? Alhamdulillah. Bukunya diletakkan di meja aja. Nah, oke. Nggak dikasih minum sih dulu. Mana minumnya? Serat deh. Iya. Mau ngomong orang tidak minum pun kita pengen minum. Minum saja. Oke, ini satu pertanyaan untuk berempat ya. Oke. Bunur mulai soalnya lalehan. Oke, ada satu quotes dari Nelson Mandela, bunyinya seperti ini. The youth of today are the leaders of tomorrow. Jelas gak? Ojo guyu, orang ngerti artinya yo. The youth of today are the leaders of tomorrow. Pemuda hari ini itu pemimpin untuk masa depan. Paham ya? Itu satu quotes dari Nelson Mandela. Saya kayaknya semua guru selalu percaya bahwa pemuda itu nanti doa kami semua jadi pemimpin. Entah itu pemimpin keluarga, Indra. Semoga ya jadi pemimpin lah ya. Paling tidak nanti bisa jadi presiden. Amin. Bangga sekali loh Bapak Ibu guru kalau ada salah satu anak atau siswa sini yang bisa jadi presiden ya para puisi. Oh. Gue puisi dijadikan menteri ya. Menteri perindustrian. Oke, saya selalu percaya bahwa muda itu bukan sekedar soal angka atau usia. Kata muda itu mengandung banyak hal, visi, seperti tadi Pak Arus bilang, gagasan, gairah, keberanian, rasa, dan seterusnya. Pemuda itu pasti ada banyak kreativitas, inovasinya juga lebih dari yang tua kayak Bunur. Jika anak muda itu memimpin, maka mereka memimpin dengan visinya juga yang bagus, gagasannya yang lebih kekinian, dan itu semua bisa membangkitkan optimisme, harapan, dan kerja nyata untuk mewujudkan impian indah di masa depannya. Aku nulis sewangi loh. Edit my kalimat. Paham ya? Okay. So my question is for all of you. Mau berapa pertanyaan? 1 atau 2? 1 aja, cepat. 1 atau 2? 2 ya? 3, oke. Terima kasih Randy. Question number 1. How do you develop leadership qualities among students?
Mau ditulis kok enggak? Saya nggak akan mengartikan ini pertanyaannya. Tapi nanti kalian boleh jawab pakai bahasa Indonesia. Hanya saya tidak akan mengartikan pertanyaan saya. Mau satu atau dua pertanyaan? Satu aja. Oh iya. Waktunya berapa menit? 2 menit, oke. 2 menit untuk membangun argumen, padahal cari artinya saja hampir 1 menit loh, Pak. Tambah. Oke, ditulis apa enggak? Mau ditulis? Atau diartikan saja? Ayolah, calon ketua OSIS harus bisa ngomong. Ditulis, Bu. Tak dike. Mau. How do you develop? How do you develop? Iya. Leadership. Leadership artinya apa? Burhan. Leadership qualities. How do you develop leadership qualities among students? Pertanyaan kedua. Terima aja. Padahal mau mintanya satu. Terima padanya. Question number 2. Mau enggak? Ada yang ngomong atau yang enggak, yang enggak. Ya sudah, satu aja wes. Perlu diulang enggak kalimat saya? Perlu, oke. How do you develop leadership qualities among students? How do you develop leadership qualities among students? Sudah? Oke. Ditambah 1 menit untuk mengartikan. Baik hati sekali saya. Oke, terima kasih. Silakan dijawab mulai dari nanti ya, nanti setelah membangun argumen. Menyusun jawaban maksud saya masih di debat saja ya. Mulai dari Dewi ya, Wi. Dewi, Indra, Puji, dan Sarah. Gitu? Apa tak? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu 3 menit untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nur. Menurut pemahaman saya, kualitas kepemimpinan dilihat dari sikap pemimpin itu sendiri. Sikap pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa bertanggung jawab, disiplin, saling menghargai, dan bisa mengayomi orang lain, dan bisa mempengaruhi orang lain ke hal yang lebih baik atau positif. Setiap pemimpin itu mempunyai kelebihan, dan setiap pemimpin harus bisa melihat kelebihan anggotanya agar bisa diarahkan untuk menjalankan tugasnya dalam sebuah organisasi. Mas, coba bisa ditambahkan? Sudah? Terima kasih. Selanjutnya, Indra, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, saya akan jawab pertanyaan dari Bu Nur. Menurut saya, ya karena pemimpin yang berhak mengatur siswa dan mendidik siswanya mempunyai kualitas yang dibilang tinggi. Karena pemimpin harus mempunyai wawasan yang lebih luas dan pandai mengatur, juga harus menjadi contoh bagi siswa-siswa yang lain. Itu saja dari saya. Yes.
Minta tolong perhatikan dong how do you develop leadership qualities among students? Bagaimana cara membangun? Bagaimana? Berarti action kamu loh yang saya tanyakan itu. Bagaimana membangun kualitas kepemimpinan terhadap siswa lain? Iya. Action kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana caranya? Kalau ibu yo, saya ingin punya jawaban yang mengenai. Ulangi, Han. Ya. Apa artinya tadi? Bagaimana cara kita mengembangkan kualitas sikap kepemimpinan kita terhadap siswa lain? Action nyatanya, bagaimana caranya? Bukan sekedar pernyataan, tapi action kamu. Wujud nyatanya seperti apa? Cara saya untuk bisa menampilkan kualitas pemimpin kepada teman yang lain yaitu dari diri saya sendiri, di mana saya bisa bersikap baik terhadap orang lain, bersikap baik di lingkungan sekitar, agar bisa menjadi percontohan teman yang lain. Kemudian, di mana sikap saya bertanggung jawab atas tugas saya sendiri. Tugas di mana apapun yang sudah diberikan dan dijalankan dengan baik. Masih ada waktu 2 menit lebih, mungkin mau ditambahkan lagi? Sudah. Selanjutnya kepada Indra, waktu tempat kami persilahkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan mengajak siswa-siswa mengikuti organisasi dan memberikan contoh yang terbaik mungkin. Bagaimana kita memberikan contoh menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Cara saya dalam pemimpin tegas, bertanggung jawab, disiplin, bisa merangkul semua anggotanya agar selalu kompak, bekerja sama dalam organisasi, serta mengaktifkan ekstrakurikuler dalam sekolah. Terima kasih Bu Kusma atas pertanyaannya. How do you develop leadership qualities among students? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Kusma. Dalam sebuah kepemimpinan, rasa ataupun sikap pemimpin itu yang paling utama. Karena dengan pemimpin yang sudah memberikan atau menciptakan rasa kepemimpinannya benar, maka itu akan menjadi cerminan untuk anggota-anggotanya. Seperti dari sikap tanggung jawab itu bisa diberikan ataupun diamanahkan kepada anggota-anggota yang lain untuk bertanggung jawab, terutama dalam organisasi semacam ini, organisasi siswa intrasekolah,
dengan banyak kegiatan di dalamnya, bisa dengan cara bergilir memberikan anggota-anggotanya untuk memegang jabatan atau memegang tanggung jawab secara bergantian agar mereka tahu bagaimana tanggung jawab itu harus benar-benar dilaksanakan. Karena tidak bisa, karena terbiasa, lama-lama akan bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Untuk yang kedua, kepada Ibu Istifadah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat dulu dong, jangan loyo semuanya. Lambaikan tangan, dada-dada. Oke, untuk sesi tanya jawab yang kedua itu dari saya. Saya melihat sebuah spanduk besar. Di situ ditulis debat calon ketua OSIS dengan mengusung tema menciptakan generasi emas yang handal dan lugas melalui pesta demokrasi. Karena saya di sini itu adalah guru sejarah, saya mau mengaitkan bahwa demokrasi ini ternyata sudah ada di Athena pada abad ke-5. Dan demokrasi itu sendiri kalian sudah tahu juga kan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat di sini berarti kita berada di dalam sekolah tercinta yaitu SMA Negeri 1 Sragi. Rakyat di sini adalah para siswa semuanya dan para bapak ibu guru juga termasuk di dalamnya. Nah, organisasi OSIS sendiri adalah sebuah organisasi yang besar, di mana banyak agendanya di sini. Dan kalian di sini sebagai calon ketua OSIS akan membuat sebuah agenda yang besar. Itu agenda yang bagaimana? Apakah mau melanjutkan agenda yang dulu dengan mencontek saja, menjiplak, atau akan melakukan modifikasi? Kalau melakukan modifikasi, pasti ada pro kontranya. Kaitannya dengan dana lah, dan mungkin dengan keinginan dari para siswa sendiri. Nah, bagaimana kalian akan melakukan, misalnya nih, kalau kalian mau tetap melakukan agenda atau program kerjanya itu sesuai dengan tahun lalu, itu apa alasannya? Kalau kalian mau melakukan suatu perubahan, itu apa alasannya? Dan bagaimana cara mengatasi apabila ada yang pro dan kontra dengan agenda kalian yang sudah kalian susun beberapa lamanya itu, dengan anggarannya, dengan rapatnya, dengan persiapan, itu bagaimana kalian mau mengatasi hal tersebut. Dan nanti ujungnya, kalau ternyata agenda yang kalian itu banyak kontranya, apakah akan tetap melaksanakannya atau akan melakukan sebuah perubahan dengan adanya misalnya saran atau tidaknya. Berarti di sini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama itu apakah akan tetap sesuai dengan program kerja dahulu apa tidak? Kalau sesuai itu apa alasannya? Kalau tidak apa alasannya? Yang kedua, kalau ada melakukan perubahan itu pasti ada pro kontranya. Bagaimana kalian mengatasi itu? Mengatasinya dengan wujud nyata kalian. Yang ketiga, apabila ada pro kontra, otomatis pasti ada keputusan apakah akan melakukan atau tidak. Dan itu bagaimana kalian akan mengatasi hal tersebut. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua menit untuk memikirkan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Istifadah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut.
Apakah karena kita harus mengembangkan hal-hal positif atau dampak-dampak positif dari keefektifan program kerja yang pernah ada? Untuk poin yang kedua, bagaimana mengatasi pro kontra dalam sebuah rencana agenda? Dengan mencari jalan keluar seperti biasanya, yaitu mengadakan musyawarah dengan anggota, dengan keseriusan kita, saya yakin pasti akan menemukan cara untuk melaksanakan agenda yang ataupun dengan tambahan saran dari Ibu Bapak Guru. Untuk poin yang ketiga, bagaimana sebuah keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan keputusan dari organisasi. Dari organisasi sendiri bisa memikirkan kembali ataupun membuka ataupun menerima aspirasi-aspirasi dari siswa seperti yang dalam misi saya, yaitu memberikan keterbukaan semua siswa untuk menyumbangkan aspirasi. Itu dapat mengubah pandangan dari awal ataupun mungkin pemikiran-pemikiran OSIS yang mungkin tidak sesuai ataupun mungkin mendapat kontra dari guru. Kita bisa memikirkan kembali atau memperbaiki kembali dari sumbangan aspirasi-aspirasi dari siswa. Seperti itu, kurang lebih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi turun ya. Terima kasih Bu Istri atas pertanyaannya, dan saya akan menjawab. Poin yang pertama, untuk ini saya memilih perubahan karena jika tidak ada perubahan maka agenda akan terlihat membosankan. Poin yang kedua, mengatasi pro dan kontra. Misalkan tidak ada anggaran, kita harus bersikap solutif untuk memecahkan masalah anggaran dengan cara Poin pertama, tetap dengan program kerja itu, tetapi dimodifikasi yang lebih menarik. Alasannya agar ada sedikit motivasi baru dan tidak hanya mencontoh yang dahulu. Poin yang kedua, kita harus melalui terlebih dahulu ataupun musyawarah dan mencari solusi yang terbaik untuk keduanya. Poin ketiga, tetap menjalani yang terbaik. Poin yang pertama yaitu tetap melaksanakan program kerja dahulu, karena dalam program kerja dahulu pasti itu kan sudah lama, nah pasti itu sudah dilihat bagaimana kondisi SMA kita. Kemudian yang poin kedua, akan menggunakan agenda baru namun tetap memperhatikan kondisi bagaimana lingkungan kita sendiri. Yang ketiga yaitu keputusan diambil mana yang terbaik melalui musyawarah bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan. Untuk yang ketiga, kepada Bapak Maulana Rizky kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada kalian berempat, Indra, Sarah, Puji, sama Dewi, sudah melewati tahap pertama kemarin. Sampai tahap ini kalian luar biasa, kalian sudah punya pendirian yang kuat, kalian sudah punya motivasi yang hebat, kalian punya achievement, hal-hal yang ingin kalian raih saat ini. Nah, pertanyaanku simpel. OSIS sama sekolah itu saling berkaitan, saling membutuhkan. Visi misi kalian juga baik dari visi misi OSIS sudah kalian satukan, visi misi di sekolah juga sudah kalian satukan.
Nah, karena saya belum tahu nih motivasi kalian itu apa sih, saya ingin bertanya, apa sih yang ingin kalian raih? Yang ingin kalian raih atau yang ingin kalian harapkan jika kalian jadi ketua OSIS selama 1 periode ke depan? Pribadi kalian ya, keinginan kalian sendiri itu apa sih kalau sudah jadi ketua OSIS? Oke. Kemudian yang kedua, terkait meningkatkan tanggung jawab siswa SMA 1 Sragi. Seperti yang kita tahu sendiri kan, mungkin untuk tanggung jawab kita semua itu sedikit kurang, baik tanggung jawab ataupun disiplin. Nah, kalian punya nggak sih sebuah saran, tips, metode untuk bisa meningkatkan tanggung jawab, baik dari itu diri kalian sendiri, anggota kalian nantinya, ataupun nanti semua siswa-siswa yang ada di SMA 1 Sragi. Itu aja sih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 2 menit untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Waktu selesai. Dimulai dari Puji, Dewi, Indra, Sarah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Motivasi saya ingin menjadi lebih baik lagi, percaya diri, serta mempererat organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Tips: memberi saran dengan memotivasi anak-anak agar punya rasa tanggung jawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Maul. Yang pertama, jika saya menjadi atau terpilih menjadi ketua OSIS, maka hal yang akan saya raih atau saya ingin mendapatkan yaitu saya ingin mendapatkan sebuah pengalaman baru yang dapat memberikan motivasi saya ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian saran atau tips meningkatkan tanggung jawab, yaitu yang pertama mengetahui tanggung jawab kita terlebih dahulu apa. Kemudian menanamkan sikap kesadaran. Nah, dari sikap kesadaran itulah maka kita akan mempunyai jiwa yang tanggung jawab dan bisa mengerti apa yang sudah kita jalankan sebelumnya. Terima kasih. Silakan Indra. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Maul. Yang pertama, keinginan saya atau motivasi saya adalah untuk menjadikan OSIS SMA 1 Sragi dipandang baik oleh sekolah lain maupun lingkungan sekitar. Yang kedua, untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, kita harus menanam dalam diri kita rasa tanggung jawab yang besar. Contohnya, misal kita pinjam barang, harus dikembalikan secepatnya, nggak boleh nanti-nanti. Kemudian kalau kita diberikan tugas, harus dilaksanakan dengan baik. Misal tugas sekti kita juga harus bekerja membantu sekti tersebut. Jangan lepas tanggung jawab dengan pemikiran bahwa tugas tersebut hanya untuk sekti saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Maul untuk pertanyaannya. Apa yang ingin saya raih saat saya terpilih menjadi ketua OSIS? Yang saya inginkan atau yang ingin saya wujudkan yaitu kerjasama yang baik dengan tim-tim ekstrakurikuler. Seperti contohnya dalam kegiatan Maulid Nabi ataupun keagamaan, untuk ekstrakurikuler Rohis itu bisa ikut berperan dalam kegiatan ini untuk meningkatkan keaktifannya mereka dan juga untuk ikut berperan langsung dalam kegiatan keagamaan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa
disangkut pautkan ataupun malah tidak ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya itu bidangnya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana tips atau saran untuk meningkatkan sebuah rasa tanggung jawab. Menurut saya memberi tanggung jawab secara bergilir ataupun gantian itu menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan tanggung jawab mereka. Karena yang saya rasakan kembali kemarin saja dalam sebuah acara, teman saya sendiri itu dia lebih berubah ataupun dia lebih melihat rasa tanggung jawabnya dengan besar karena dia diberikan sebuah tanggung jawab ataupun sebuah titipan amanah agar acaranya dia sendiri itu berjalan dengan lancar. Dan itu saya lihat bahwa itu sangat bisa mengajarkan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab seseorang, karena dengan tidak terbiasa atau tidak bisa, karena terbiasa lama-lama akan bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepukannya. Untuk yang terakhir kepada Bapak Thomas kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya dan kesempatan saya untuk bertanya. Izinkan saya untuk bertanya. Saya akan menceritakan sedikit dulu, bukan menceritakannya, permasalahan. Oke, seandainya kalian sebagai pengurus OSIS, pastinya pengurus OSIS sekarang, pasti nanti ada yang terpilih jadi ketua, terpilih jadi anggota dan sebagainya. Intinya kalian adalah pengurus OSIS. Bila mana ada permasalahan ya, dari sekolah karena kebijakan sekolah tidak sesuai dengan keinginan kalian, padahal kalian adalah pengurus OSIS, di sisi lain kalian menentang kebijakan itu, tapi di sisi lainnya kalian pengurus OSIS yang harusnya memajukan sekolah dan tidak menentang kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Mungkin di sisi lain adalah hal yang bisa kalian lakukan selain menentang. Ya, posisi yang baru-baru ini, ya, jika kalian bersikap akan diadakan luring atau tatap muka untuk melakukan PHB, ya. Tapi di sisi lain ada yang sangat menentang, kontra sekali. Tapi dipikir, kenapa kalian harus menentang? Ya. Padahal kalian main-main di luar sana, kalian juga main berkumpul dengan teman sana kesini, tapi di dalam hati kalian tidak main, kalian menentang. Sikap apa yang akan kalian kembangkan atau buat untuk sekolahan, ya, digunakan untuk sekolahan dalam permasalahan ini. Ada pro dan kontra terkait PJJ luring. Hal apa yang harus kalian lakukan? Padahal kalian pengurus OSIS, ya. Hal apa yang akan kalian lakukan? Itu aja. Satu aja jawaban. Terus panjang-panjang. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Thomas. 2 menit untuk memikirkan jawabannya. Silakan untuk menjawab dari Indra, Sana, Puji, dan Dewi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Thomas atas pertanyaannya. Jawaban dari saya yaitu untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita harus melihat kondisi saat ini, memulihkan atau tidak, dengan memberikan pengarahan atau penjelasan yang lebih pasti kepada siswa tersebut. Terima kasih.
kasih kepada Mas atas pertanyaannya. Hal apa yang akan dilakukan dalam pro dan kontra mengenai kegiatan PHB yang dilakukan secara tertutup? Hal kecil saja ataupun peran kita sebagai siswa untuk mengajar atau memberikan pengertian mengenai PHB dalam hal kecil misalnya mengajar itu sudah menjadi hal yang membantu untuk mereka menerima kebijakan dari sekolah, karena mereka tidak bisa menolak, karena jangan dari sekolah itu sudah yang terbaik, karena pasti itu sudah memikirkan bagaimana kelanjutannya nanti. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Dewas. Sikap saya akan menegur dengan menggunakan bahasa yang sopan santun serta dikasih pengertian. Hal yang akan saya lakukan yaitu tetap menerima kebijakan yang diambil dari sekolah. Karena sekolah dalam membuat kebijakan pasti sudah dipikirkan terlebih dahulu atau sudah dilihat dalam keadaan yang sebenarnya. Jikalau memang di hati kita kurang setuju, alangkah lebih baiknya kita membicarakannya dengan baik dan sifatnya lebih ke pribadi. Sekian. Untuk selanjutnya, masing-masing calon diminta untuk menyimpulkan semua jawabannya 2 menit dimulai dari sekarang. Waktu selesai. Dimulai dari Dewi, Puji, Sarah, Indra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kesimpulannya, menurut saya di dalam sebuah kepemimpinan kita perlu sikap yang baik yang patut dicontoh dengan mewujudkan tujuan dari organisasi dengan melaksanakan agenda yang dilaksanakan, dan dalam agenda tersebut diharapkan memiliki sikap tanggung jawab dan pasti di dalam organisasi tersebut akan melibatkan peran sekolah dalam menjalankan tugasnya. Kesimpulan saya, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus sigap dalam mengambil keputusan. Kesimpulan dari saya, bentuk kecil atau sederhana yang utama dalam menentukan sebuah kualitas sebuah organisasi adalah mengembangkan rasa tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari saya yaitu apapun permasalahan yang terjadi kita harus selesaikan dengan musyawarah bersama dan mencari solusinya demi tercapainya kegiatan yang maksimal dan berkualitas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada perwakilan kelas, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk calon kandidat SMA Negeri 1 Seragen? Yang pertama, Burhan, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya mewakili kelas 12. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman OSIS yang telah mempersilahkan saya. Saya di sini mau menanyakan sedikit ada keterkaitan tentang yang Bapak Thomas tanyakan, tapi saya menurut siswa karena tadi Pak Mas bertanya menurut pendapat guru dan sekolah. Sekarang saya mau bertanya tentang pendapat saya sebagai siswa. Saya
tadi kualitas pendidikan tergantung kepada tenaga pengajar. Kemudian jika kita simpulkan tadi dari pendapat para calon, kualitas pendidikan tergantung pada tenaga pengajar dan faktor siswa itu sendiri. Misalnya faktornya itu dari keluarga, pergaulan, ataupun siswa itu sendiri. Saya mau bertanya, dari kualitas pendidikan itu tergantung pada tenaga pengajar, kemudian siswa itu sendiri, berarti disimpulkan harus ada kesesuaian antara guru dan siswa. Jika kita berpikir sebagai siswa, maka ketika kita diberi pengajaran terus-menerus lewat dalam jaringan, kemudian yang kita tanyakan pasti ada kekurangannya, yaitu kurang paham karena pembelajaran daring. Kemudian saat diadakan PHB atau tes, kita mengerjakan dengan luring atau luar jaringan atau tatap muka. Bagaimana sih pendapat saya mengenai PHB blog? Saya ulangi, bagaimana sih pendapat saya terhadap PHB online yang diadakan saat ini berdasarkan yang pertama kualitas pendidikan, kemudian hasil pendidikan yang akan kita peroleh mengenai sekarang diadakan pendidikan yang akan diadakan PHB offline pada kita pembelajarannya online. Kemudian bagaimana pendapatnya mengenai PHB offline pada saat situasi sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Burhan. 3 menit untuk memikirkan jawaban dari sekarang. Waktu habis, silakan Sarah menanggapi. Terima kasih Kak Burhan untuk pertanyaannya. Kebijakan PHB yang sudah ditetapkan oleh sekolah, saya rasa itu tidak bisa diubah atau diulang lagi karena pihak sekolah seperti yang sempat saya sampaikan, pihak sekolah tentunya sudah memastikan ataupun sudah mengetahui bagaimana dampak dari PHB tatap muka ini. Dan pastinya sekolah juga ingin yang terbaik untuk siswa-siswanya. Dan untuk keefektifan tatap muka, kita tidak bisa memaksakan dengan keadaan karena dilihat dari zona yang sudah ditentukan oleh pemerintah bahwa mengapa PHB itu tetap online tetapi tidak diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, karena PHB online saja itu juga sangat memikirkan bagaimana kepatuhan protokol kesehatan itu berlangsung seperti itu. Dan untuk siswa yang merasa tidak paham, terus tiba-tiba ada pengumuman PHB offline, menurut saya itu kesalahan pribadi dari anak tersebut, karena banyak tidak hanya 1-2 orang, bahkan masih banyak siswa yang juga paham ataupun mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun itu melalui daring seperti itu. Karena kemarin saja pihak sekolah sudah memberikan atau meminjamkan buku-buku paket yang itu di dalamnya juga sudah ada materi
dan itu jelas sekali bisa belajar pribadi oleh siswa di rumah tanpa adanya pengajar ataupun mungkin materi yang diberikan pengajar kurang itu bisa belajar sendiri. Tidak hanya di buku saja, karena teknologi juga semakin canggih dan itu bisa kita cari di Google. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk saya. Selanjutnya silakan Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Indra. Tadi kan menyampaikan tentang misi mengembangkan bakat melalui ekstrakurikuler. Jadi tanyanya langsung aja, apa langkah awal ketika Anda menjadi ketua OSIS untuk membangkitkan ekstrakurikuler yang kurang aktif bahkan tidak aktif? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Langkah saya untuk menghidupkan kembali ekstrakurikuler yang mungkin tidak lagi diadakan atau kurang menarik, yaitu dengan cara mempromosikan kepada siswa-siswi SMA 1 Sragi dengan menyampaikan apa inti-inti dari ekskul tersebut supaya siswa-siswi tertarik untuk mengikuti ekskul tersebut. Terima kasih. Terima kasih dan beri tepuk tangan. Untuk selanjutnya, Fahmi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk Kak Puji. Apakah Anda sudah memikirkan secara matang-matang tentang visi misi kalian, tentang visi misi Kak Puji? Bayangkan jika Kak Puji sudah menjadi ketua OSIS, tapi visi misinya itu kurang berhasil atau gagal. Apa yang Kak Puji akan lakukan? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi visi saya ingin menjadikan kelas itu bisa curhat sama OSIS tentang kekurangannya kelas ataupun masalah kelas, inspirasi dan aspirasi kita. Selanjutnya ada satu pertanyaan dari kami panitia. Ya, saya akan menanyakan ke Dewi. Jika ada salah satu anggotamu diberikan tanggung jawab, namun menyepelekan, bagaimana cara kamu menanggapinya? Jika ada salah satu anggotamu diberikan tanggung jawab, namun mereka menyepelekan, bagaimana cara kamu menanggapinya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada teman yang menyepelekan tugasnya atau tanggung jawabnya, maka kita harus menegurnya dengan baik dan memberikan arahan dan motivasi untuk bisa sadar akan tanggung jawabnya sendiri. Di dalam mengikuti OSIS pasti harus mempunyai jiwa rasa tanggung jawab dan harus bisa melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan baik dan tidak boleh menyepelekannya. Terima kasih. Beri tepuk tangannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kami jeda dulu acara ini untuk istirahat 10 menit. Oke, baik, akan saya umumkan 3 kandidat dengan nilai tertinggi. Yang kandidat nomor 3, Dewi Aprilinda dengan nilai 506,0.
Yang nomor 2, Indra Kurniawan. Saya salah. Ulangi. Nanti di ya. Jangan ngomong di bawah kamera. Oke, baik. Sampai dikata harinya. Baik, akan saya bacakan 3 kandidat dengan nilai tertinggi, mulai dari kandidat nomor 3, Indra Kurniawan dengan nilai 489,8. Yang nomor 2, Dewi Aprilinda dengan nilai 506,0. Yang nomor 1, Sarah Ulia dengan nilai 524,5. Terima kasih untuk Puji Nur Hayati, nilai kamu 482,5. Dan dari ini Puji bisa bernapas dengan lega. Untuk 3 kandidat tadi, Sarah, Dewi dan Indra, nanti masuk ke tahap selanjutnya adalah pakainya apa kita polling. Oh, pakai Google Form yang akan di-share di grup Telegram kita Pilkotos semester 1 2020-2021. Semoga nanti yang terpilih yang terbaik ya. Kalaupun tidak terpilih, masih di satu organisasi OSIS ini bisa mendukung untuk semua kegiatan OSIS di bawah naungan kesiswaan dan sekolah. Ya, terima kasih, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kami selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.